Orang yang baca salawat 100 kali, man shalla alayya mi'atan, kata Nabi, kataballahu lahu bara'atan minan nifaq. Orang yang baca salawat atas Nabi tiap hari 100 kali, Pak, kata Nabi, Allah akan tetapkan orang tersebut terbebas dari kemunafikan. Insya Allah kalau antum rajin baca itu, antum ketika mau berbuat khianat akan urungkan niat antum. Kenapa? Ini hati ini bikin gak nyaman, gak tenang. Kenapa? Karena salawat jadi bentengnya. Orang yang rajin baca salawat setidaknya 100 kali tiap hari, Allah akan tetapkan orang tersebut itu terbebas dari kemunafikan. Ya. Wa bara'atan minan nar. Orang ini ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, terbebas dari api neraka. Wa anzalallahu yaumal qiyamati ma'asyuhada. Dan ini orang nanti di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia itu bersama siapa? Bersama para syuhada. Bayangin. Jadi Allah menempatkan orang tersebut manzilahnya dia itu. Manzilah di hari, dia bukan orang yang mati syahid, tetapi rajin baca salawat minimal 100 kali tiap hari. Itu Allah menempatkan dia di hari kiamat satu letting sama para syuhada. Hadisun sahih riwayat Imam At-Tabrani. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian yang dirahmati Allah, segenap pengurus dan DKM masjid yang dimuliakan Allah, mengawali majlis kita yang mulia dengan niat i'tikaf kita di majlis ilmu dari habis maghrib sampai menjelang isya. Kita memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi hidup kita, limpahkan rahmat dalam kehidupan kita. Allah hadirkan kesehatan dan keafiatan buat kita. Kita doakan buat orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Dan kita khususkan, kita doakan yang telah mewakafkan masjid ini, Masjid Fatimah Muhammad, atas nama almarhumah Fatimah Fadl Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam riwayat hadis, dikabarkan bahwasanya ia merupakan nabi yang pertama dalam penciptaan, tetapi yang terakhir dalam utusan. Ya. Ada hadis Rasul bersabda begini, kuntu nabiyan, aku itu telah menjadi nabi, wa adamu bainar ruhi wal jasad, sedangkan Adam itu masih berada di antara ruh dan jasad.
Ini hadis riwayat Imam Ahmad, juga riwayat Imam At-Tabrani, riwayat Imam Baihaqi, dan riwayat Imam Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat Nabi besar, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Abbas, dan dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala. Jadi menjelaskan kepada kita bahwa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal takdir di Ummul Kitab. Bahkan sebelum manusia pertama itu diciptakan. Mari kita lihat dalam Al-Quran. Dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala di situ menjelaskan tentang Allah itu mengambil mitsaq, mengambil perjanjian yang kokoh, yang kuat, yang tangguh atas para nabi-nabi. Dan di situ Allah sebut nama Nabi Muhammad di awal. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian atas para nabi-nabi. Ya. Dari engkau, Allah katakan, wa minka, dari engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min Nuhin, dan dari Nabi Nuh. Wa Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim. Wa Musa, dari Musa. Wa Isa bin Maryam, dan dari Isa putranya Maryam alaihissalam. Nah, Isa putranya Maryam. Jemaah ini rahmat Allah. Pertanyaannya, Nabi Muhammad sama Nabi Nuh duluan mana? Nabi Nuh diutus dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Tapi di Al-Quran ini dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7 Allah sebut wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi-nabi perjanjian. Wa minka disebut pertama kali, dan dari engkau. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat kronologisnya, Nabi Muhammad memang sudah disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat dalam riwayat dalam kitab Al-Mustadrak lil Imam Al-Hakim, itu salah satunya mengisahkan tentang ketika Nabi meriwayatkan kepada para sahabat-sahabatnya, Adam alaihissalam ketika bermunajat taubat, itu salah satu ucapannya Adam di hadapan Allah, wa bihaqqi Muhammadin. Adam mengucapkan itu dengan haknya Muhammad. Allah bertanya kepada Adam, wahai Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Kata Adam kepada Allah, ya Allah, ketika engkau ciptakan aku, kemudian engkau hembuskan ruh ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, wa ra'aitu ala qawaimil arsy, dan aku menyaksikan di atas tiang-tiang arsy itu maktuban, ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi Adam itu ketika dilihat itu, lalu dia berkata kepada Allah, aku melihat ada nama yang disandingkan di samping nama. Berdasarkan ilmu yang engkau ya Allah ajarkan padaku, aku berkesimpulan, kata Adam alaihissalam, ini pasti nama spesial, tidak mungkin disandingkan di samping nama. Maka aku bermunajat memohon ampun padamu dengan menyebut namanya. Lalu kata Allah kepada Adam, sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam, dia dari anak keturunanmu, kata Allah kepada Adam, dia dari anak keturunanmu wahai Adam, dan dia
akan jadi nabi penutup. Dan riwayat dikatakan kalau tidak karena dia, kata Allah, ma khalaqtuka, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Riwayat itu diangkat oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya. Imam Jalaluddin As-Suyuti angkat dalam kitab tafsirnya, mengambil dari mana? Dari kitab Al-Mustadrak lil Imam Al-Hakim rahimahullah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Riwayat lain, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'ts. Aku ini adalah yang pertama di antara para nabi dalam penciptaannya dan yang terakhir diutus. Yang pertama dalam penciptaannya tapi yang terakhir diutus. Maksudnya secara rohnya itu nabi sudah disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi yang terakhir dia diutus sebagai nabi terakhir. Jadi, lebih dahulu ditentukan kenabiannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu Allah. Jadi lebih dahulu ditentukan kenabiannya dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, meskipun pengutusannya itu terjadi di terakhir waktu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat hadis lain. Dikatakan, lam yab'atsillahu ta'ala nabiyyan min Adam faman ba'dahu illa akhadha 'alaihi al-ahda fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan bahwasanya Allah tidak mengutus seorang nabi pun sejak masa Nabi Adam sampai nabi-nabi berikutnya kecuali akhadha 'alaihi al-ahda, kecuali para nabi-nabi itu Allah Subhanahu wa taala angkat perjanjian dengan mereka, dengan tiap-tiap nabi itu, la in bu'itsa wa huwa hayyun la yu'minanna bihi wa la yansurannahu. Jika nabi-nabi itu diutus, kemudian jika nabi-nabi itu masih hidup, kemudian Nabi Muhammad diutus dan mereka masih hidup, seandainya maksudnya nabi-nabi itu belum mati terus Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah mereka, maka mereka berkewajiban mengimaninya dan menolongnya. Wa ya'khudhal ahda bidzalika 'ala qaumihi, dan mereka juga harus mengambil janji tersebut dengan kaumnya. Artinya para nabi-nabi itu disuruh sama Allah apa? Untuk bilang sama kaumnya tentang akan ada nabi pamungkas namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya faktanya apa? Faktanya itu umat-umat terdahulu itu tahu tentang nabi terakhir. Kaum Yahudi tahu nggak? Tahu. Dalam kitab Taurat menceritakan tentang siapa? Nabi pamungkas. Isa Al-Masih, pengikutnya tahu nggak akan ada nabi pamungkas setelah Nabi Isa? Tahu. Dan itu disebut dalam Al-Quran, dalam surat Saf. Ya, surat As-Saf ayat yang ke-6 itu jelas sekali itu. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Dan ingatlah ketika Isa putranya Maryam berucap di hadapan Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, wahai Bani Israel, saya ini adalah Rasul Allah yang diutus di tengah kalian. Nabi Isa dia datang itu kaum Bani Israel masih ada di sekitarnya. Dan Nabi Isa bilang sama mereka, saya ini Rasul yang Allah kirimkan kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan saya ini diutus sama Allah Subhanahu wa taala membenarkan kitab Taurat yang telah datang sebelum aku. Ya, datang sebelum aku. Kan Bani Israel kan menolak risalahnya Nabi Isa, tidak terima karena dianggap Nabi Isa ini bawa Injil. Kemudian mereka mengatakan, kita sudah punya kitab Taurat. Allah bilang sama Nabi Isa, bilang sama mereka, kau ini Rasul yang Allah utus di tengah-tengah mereka, dan musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Dan saya ini diutus sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya bukan menyalahkan Taurat, kata Nabi Isa. Tugas saya adalah membenarkan apa yang sudah pernah turun dalam kitab Taurat itu.
Terus Nabi Isa bilang lagi apa berikutnya? Perintah Allah nih. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas tuh di Al-Quran. Dan saya juga memberikan kabar gembira kepada kalian wahai Bani Israel tentang ada Rasul yang datang setelah saya yang namanya Ahmad. Berarti setiap umat itu tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Contohnya di Al-Quran, Nabi Isa Allah suruh bicaranya begitu. Berarti tidak ada umat-umat terdahulu sebenarnya yang tidak kenal Muhammad SAW. Ibarat kayak begini Pak. Ada film bagus banget, tayangnya 2027 bulan Oktober baru tayang. Biasanya trailernya sudah muncul sejak kapan? 2026 Pak. Pertengahan tahun 2026 sudah muncul, ditunjukin tuh, nih bakal muncul nih pemainnya, aktor utamanya. Ini Nabi Muhammad munculnya terakhir, tapi Nabi Muhammad sudah digadang-gadangkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat nabi-nabi sebelumnya. Jadi kita patut bangga, bahagia, senang menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu sebagai umatnya kita ingin menghadirkan cinta kita kepada Nabi dengan cara mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, mengikuti nasihat-nasihatnya, hikmah-hikmahnya. Dan salah satu bentuk ekspresi cinta kita kepada Nabi itu yaitu salawat ala Nabi. Sesuai dengan tema kita pada pertemuan kali ini, karena kebetulan besok itu 12 Rabiul Awal. Dan kebetulan kita berada pada bulan Rabiul Awal. Kita akan bahas di dalam kitab hadis itu ada lebih dari 45 hadis sahih yang berbicara tentang fadilah dan keutamaan salawat ala Nabi. Mungkin pada malam hari ini kita akan mengupas beberapa hadis, kita ambil faedahnya dan sebagai bekal kita agar kita bertambah lebih bersemangat lagi bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Mengenai fadilah bersalawat atas Nabi ini, keutamaan-keutamaan itu bukan maunya Nabi, itu maunya Allah. Maunya Allah. Yang pertama, kita semua tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya dengan lebih dahulu Allah dan para malaikatnya mendahuluinya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama para malaikat-malaikatnya bersalawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat Allah atas Nabi itu artinya Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Salawat para malaikat kepada Nabi artinya para malaikat-malaikat Allah itu memohon kepada Allah agar mencurahkan rahmat kepada Nabi. Dan salawat kita umat Nabi Muhammad atas Rasulullah SAW itu kita sedang berharap dengan salawat yang kita baca, limpahan rahmat Allah itu turun kepada kita. Ada percikan keberkahan dan kebaikan itu hadir dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa dalil dalam hadis tentang betapa Allah yang menginginkan umatnya Nabi Muhammad itu untuk bersalawat. Ya. Jadi Allah yang menginginkan itu. Bukan Nabi yang mengeluarkan statement itu sebenarnya awalnya.
dari Allah, terus Nabi menyampaikan kepada umatnya. Saya bawa hadisnya. Salah satunya ada riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hari dikabarkan, ini hadis lewat Anas bin Malik. Di Anas bin Malik dia menceritakan, Anas bin Malik itu lagi duduk-duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi. Kemudian lihat Nabi keluar dari rumah. Wajah Nabi waktu itu pas hari itu, ketika keluar wajahnya berseri-seri, lagi senang. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim yauman ya'rifun al-bishra fi wajhihi. Nabi itu pas waktu itu keluar di suatu hari dari rumahnya, kemudian nampak dari rona wajah Nabi itu lagi gembira pada hari itu. Faqalu, lalu para sahabat-sahabat Nabi yang menyaksikan Nabi pada hari itu bilang sama Nabi, inna na'riful ana fi wajhikal bishra ya Rasulullah. Wahai Rasul, hari ini kami sedang melihat ada kegembiraan di wajahmu wahai Rasul. Terus tadi kan sahabat Nabi ingin tahu nih apa penyebabnya nih, kok gembira hari ini, mukanya lagi senang. Lalu Nabi mengatakan, ya betul, atanil an atin min rabbi, baru saja datang kepadaku malaikat Allah. Jadi datang kepadaku utusan Allah subhanahu wa ta'ala, itu malaikat Allah, pasti Jibril yang datang itu ketemu Nabi. Fa akhbarani, lalu mengabarkan kepadaku, annahu lan yusalliya alayya ahadun min ummati illa raddahallahu alaihi ashra amsalih. Ini malaikat yang datang bilang sama Nabi bahwasanya ada kabar yang diberikan kepada Nabi bahwasanya tidaklah seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membaca salawat atas Nabi, melainkan Allah akan kembalikan 10 kebaikan buatnya. Kan kita suka dengar hadis tentang Nabi mengatakan, barang siapa yang bersalawat padaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Asal muasal dari sini, dari Allah yang katakan lebih dahulu lewat Jibril alaihissalam. Kalau kita tuh kan anak buah kita hormat sama kita kan maunya kita, lu gua udah gaji lu dah tiap bulan, lu harus hormat, aturannya begini maunya kita. Ya, Nabi itu dihormati oleh umatnya, itu maunya Allah subhanahu wa ta'ala, maunya Allah, ya, bukan maunya Nabi, maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita tidak menjalankannya, tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, atani malakun, datang kepada aku malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka yaqul, sesungguhnya Tuhanmu berucap, ama yurdika alla yusalli alaika ahadun min ummatika illa sallaita alaihi ashran. Tidakkah engkau senang, tidakkah engkau ridha, tidakkah engkau suka, kata malaikat Jibril kepada Rasul, bahwasanya tak ada seorang pun dari umatmu yang membaca salawat atasmu kecuali Allah kembalikan kepadanya 10 kebaikan untuknya, ya. Wala yusallimu alaika illa sallamtu alaihi ashran, ya. Dan Allah bilang, tidaklah seorang daripada umatmu yang mengucapkan salam pada engkau wahai Rasul, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, mengucapkan itu kepada Nabi. Siapa yang mengucapkan 1 kali, illa sallamtu alaihi ashran, kecuali aku Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan salam buat dia 10 kali. Ya, kalau kita sholat ini, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kita ucap sekali kan, Allah jawabnya, balasnya 10 kali buat kita. Ya.
Ini hadis jamaah sekalian, ini hadisun sahih, perawinya banyak. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam Ad-Darimi, riwayat Ibnu Hibban, riwayat Imam Al-Hakim, riwayat Imam Baihaqi. Kurang kuat apa tuh? Ya, ada berapa tuh hadis perawinya? 6. Ya. 6 perawi hadisnya. Kuat sekali. Ya. Bahkan kata sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, dia pernah jalan satu hari bersama Rasulullah. Satu hari jalan sama Nabi, masuk ke sebuah kebun. Ketika masuk di sebuah kebun tersebut, tiba-tiba Nabi sujud. Tiba-tiba Nabi sujud. Fa'atala sujud. Nabi waktu itu sujudnya lama, kata Abdurrahman bin Auf. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf berucap dalam hatinya, faqultu qabadallahu ruhahu, qabadallahu ruha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, ini Allah ngambil nih Nabi. Jadi Nabi karena sujudnya lama, dia kira Nabi meninggal. Lama sujudnya. Abdurrahman bin Auf dia lihat kok nggak bangun-bangun. Mau didekatin dia takut, tapi dia lihat nggak bangun-bangun. Kemudian akhirnya Abdurrahman bin Auf nangis dia. Nangis. Kenapa? Dia lihat ini Nabi nggak bangun, jangan-jangan meninggal. Dan saya nggak bakal bisa ketemu dia lagi. Nangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba setelah dia lama nangis, Nabi bangun. Nabi bangun dari sujudnya, Nabi noleh kepada Abdurrahman bin Auf. Ketika lihat Abdurrahman bin Auf dalam keadaan menangis, kemudian Nabi tanya sama dia, wahai Abdurrahman, malladzi bika? Apa yang terjadi sama engkau ini? Kenapa tiba-tiba saya setelah bangun dari sujud, kau ini nangis? Saya lihat engkau nangis sedih. Tadi jalan sama saya nggak nangis. Wahai Rasul, tadi setelah saya lihat engkau sujud, sujud engkau panjang sekali. Saya mengira engkau meninggal. Saya jadi sedih karena saya tidak bisa ketemu engkau lagi. Makanya nangis saya. Ternyata engkau tidak meninggal, engkau memang lama sujudnya. Dia tanya sama Nabi, apa yang menyebabkan engkau lama sekali sujudnya itu? Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sajadtu hadhihi sajadata syukran li rabbi. Saya sujud ini untuk berterima kasih kepada Tuhanku. Fima ablani fi ummati. Tentang apa yang Allah sampaikan kepadaku tentang umatku. Summa innahu qal, lalu Allah berkata kepada Rasul, man shalla alaika minhum salatan katabat lahu asyra hasanatin. Jadi Nabi itu sujud syukurnya itu untuk umatnya. Karena dia dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyampaikan salawat kepada engkau wahai Muhammad satu kali, aku Allah Subhanahu wa taala catatkan buatnya 10 kebaikan. Aku Allah tetapkan buatnya 10 kebaikan. Nabi langsung sujud syukur. Sujud syukurnya kenapa? Bukan kebanggaan buat dirinya. Sujud syukurnya kenapa? Karena dia berterima kasih kepada Allah, karena Allah berikan fadilah buat umatnya. Bukan Nabi setelah dapat berita itu langsung ketemu Abdurrahman bin Auf, tepuk-tepuk dadanya, barusan dapat kabar. Makanya lu harus lakuin ya. Itu mungkin kita begitu. Nabi tidak. Nabi rendah hati. Dia sujud berterima kasih kepada Allah demi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis lain. Orang yang rajin baca salawat, keberkahannya itu tidak hanya turun kepada dirinya, tetapi kepada anaknya dan juga kepada keturunannya yang berikutnya. Ini sabda Rasul, anna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tudrikur rajula wa waladahu wa walada waladih. Itu kata Nabi, bahwasanya salawat kepada Rasul itu faedahnya akan didapatkan oleh dia orang yang baca itu, kemudian anaknya juga dapat, kemudian anak daripada anaknya.
Kita punya anak nih, anak kita nggak baca salawat, tapi kita rajin baca salawat, insya Allah anak kita dapat efek keberkahan salawat. Bahkan nanti lama-lama efek keberkahannya apa? Anak kita juga lama-lama jadi juga ahli salawat. Karena lihat orang tuanya suka bersalawat. Jadi keberkahannya itu turun kepada anaknya, juga kepada cucunya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan riwayat yang dikatakan orang yang rajin baca salawat itu selain dia mendapatkan 10 kebaikan, dihapus kepadanya 10 keburukan dan ditinggikan padanya 10 derajat dengan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga dikatakan sebagai sarana agar dicukupkan segala macam bentuk urusan. Ada sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Orangnya suka salawat. Dia datang jumpa sama Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu memperbanyak salawat kepadamu. Fakam aj'alu laka min salati." Ya. Dia bilang, sesungguhnya saya ini suka sekali baca salawat, suka memperbanyak salawat atasmu. Berapa banyak saya harus baca salawat untuk engkau wahai Rasul? Lihat apa jawaban Nabi. Ma syi'ta, terserah engkau. Ya. Nabi bukan bilang sama dia, harus banyak dong, sebanyak mungkin dong. Enggak. Ma syi'ta. Jadi Nabi lihat semampu apa sahabatnya itu. Lalu Ubay bin Ka'ab bilang sama Nabi, "Qultu ar-ruba'." Kalau begitu wahai Rasul, 1/4 teh dari satu hari. Jadi dalam satu hari 1/4 waktunya dipakai untuk salawat ala Nabi. Qal ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Kata Rasul, terserah engkau. Tetapi kalau kau lebihkan, itu jauh lebih baik buat dirimu. Ya. Jadi bahasa Nabi halus ya. Terserah. Tapi kalau kau lebihkan, itu jauh lebih baik buat dirimu. Nabi nggak bilang, masa cuma 1/4? Lebihin dong. Enggak. Terserah, kata Nabi. Tapi kalau kau bisa lebih, itu jauh lebih baik buat dirimu. Lalu kata Ubay bin Ka'ab kepada Nabi, Qultu an-nisf. Wahai Rasul, kalau begitu setengah. Dalam satu hari, setengah waktu dipakai buat salawat ala Nabi. Apa kata Nabi? Ma syi'ta. Terserah engkau. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Kalau kau lebihkan, maka itu jauh lebih baik buat dirimu. Dia bilang lagi sama Nabi, qal fasulusain. Kalau begitu 2/3 wahai Rasul. Kata Ubay bin Ka'ab kepada Nabi. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Terserah, suka-suka engkau. Tapi kalau kau lebihkan, jauh lebih baik buat dirimu. Akhirnya Ubay bin Ka'ab bilang, wahai Rasul, kalau begitu, dia bilang, aku ucapkan di hadapan Nabi, aj'alu laka salati kullaha. Dia bilang, kalau begitu, ya, ini sepanjang hari saya salawat di atasmu. Apa jawaban Nabi? Qal idzan tukfa hammuk wa yughfaru laka dzambuk. Jika kau lakukan sepanjang harimu baca salawat, dalam dudukmu, dalam berjalanmu, dalam zikirmu, dalam aktivitasmu, engkau baca salawat, maka kebutuhanmu akan dicukupi, keinginanmu akan dipenuhi, dan dosamu akan diampuni. Antum cari ya, ini fadilah tentang salawat. Dicukupkan kebutuhannya,
dosanya diampuni. Ya. Orang ketika dia sudah mulai rajin salawat dan kuat, itu memastikan bahwa dirinya dosanya lagi menipis. Kenapa? Karena salawatnya dia suci. Kan kadang-kadang kita bilang, kadang-kadang semangat, kadang-kadang nggak semangat. Ya pas kadang-kadang nggak semangat, yakinlah dosa kita lagi banyak. Kalau antum dosanya lagi sedikit, insya Allah semangat terus. Insya Allah. Karena sesuatu yang baik itu harus dilakukan dengan cara-cara baik dan dimulai dengan cara-cara baik. Termasuk menjaga diri kita dari dosa, dari maksiat. Fadilah salawat. Bahkan saya tutup, ini sudah bunyi alarm. Orang yang baca salawat 100 kali, man shalla alayya mi'atan, kata Nabi, kataballahu lahu bara'atan minan nifaq. Orang yang baca salawat atas Nabi tiap hari 100 kali, Pak. Kata Nabi, Allah akan tetapkan orang tersebut terbebas dari kemunafikan. Insya Allah kalau antum rajin baca itu, antum ketika mau berbuat khianat akan urungkan niat antum. Kenapa? Ini hati ini bikin gak nyaman, gak tenang. Kenapa? Karena salawat jadi bentengnya. Orang yang rajin baca salawat setidaknya 100 kali tiap hari, Allah akan tetapkan orang tersebut itu terbebas dari kemunafikan. Ya. Wa bara'atan minan nar. Orang ini ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, terbebas dari api neraka. Wa anzalallahu yaumal qiyamati ma'asyuhada. Dan ini orang nanti di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia itu bersama siapa? Bersama para syuhada. Bayangin. Jadi Allah menempatkan orang tersebut manzilahnya dia itu. Manzilah di hari, dia bukan orang yang mati syahid, tetapi rajin baca salawat minimal 100 kali tiap hari. Itu Allah menempatkan dia di hari kiamat satu letting sama para syuhada. Hadisun sahih riwayat Imam At-Tabrani. Sudah lewat ya waktunya? Udah Bang? Azan. Cukup. Saya tutup dengan satu hadis. Ustaz, izin Ustaz, satu hadis Ustaz. Satu hadis lagi. Nabi bilang begini, Inna lillahi azza wa jal malaikatan sayyahin. Allah itu memiliki malaikat yang Allah tugaskan patroli di langit bumi ini. Ya. Sayyahin fil ard, di bumi ini. Yuballighuni min ummatis salam. Yang para malaikat-malaikat tersebut tugasnya itu, ada malaikat khusus tugasnya patroli cari umat Nabi Muhammad yang suka baca salawat kepada Nabi, yang suka bilang assalamu alayka ya Rasulullah. Itu mereka itu yang akhirnya datang menyampaikan kepada Nabi. Jadi ada malaikat yang Allah tugaskan khusus menyampaikan salam umat Nabi Muhammad kepada Nabi. Jadi setiap kali kita baca salawat, baca salam buat Nabi, ada malaikat yang menghantarkan pesan tersebut. Ya, jadi kurir khusus, Anda bayangin. Jadi ada kurir khusus dari para malaikat yang menyampaikan pesan kita lewat salawat kita, salam kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana saja, mau antum sedang di Madinah atau antum masih berada di Indonesia, insya Allah yakinlah semua salawat, salam kita, assalam kepada Nabi sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah hadirkan keberkahan buat kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya Rasul yang begitu besar cinta kita kepada Rasul. Salah satu bukti pecinta itu ketika dia jatuh cinta, banyak menyebut nama kekasihnya. Ya, antum lagi jatuh cinta pasti sering sebut nama kekasih. Antum lagi jatuh cinta sama siapa sekarang? Kalau dia jatuh cinta sama Allah dan Rasulnya, pasti banyak menyebut nama Allah dan Rasul. Pecinta akan selalu sebut nama yang dia kasihi. Kalau kita cinta Nabi, pasti kita akan sering sebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat media salawat itu.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.